Kembali lagi ke channel Kisi-Kisi Kisah. Kami akan menceritakan kisah-kisah kehidupan yang bisa kita petik hikmahnya. Selamat menyaksikan. Gavin Prasetya. Nama itu identik dengan kesuksesan dan kemewahan. Di usia 35, ia sudah duduk sebagai direktur utama di perusahaan teknologi terbesar di negeri ini. Wajahnya kerap muncul di majalah bisnis. Sementara mobil-mobil mewahnya silih berganti terparkir di garasi rumah megahnya di kawasan elit ibu kota. Namun di balik pencapaiannya yang gemilang, ada satu beban besar yang selama ini belum mampu ia tangani dengan baik. Ibunya, Bu Halimah. Bu Halimah sudah uzur. Tubuhnya lemah, langkahnya tertatih, dan ia membutuhkan perawatan intensif setiap harinya. Tetapi bukan penyakitnya yang menyulitkan, melainkan sikapnya. Rewel, cerewet, dan keras kepala. Tak ada satupun perawat yang bisa bertahan lebih dari seminggu di rumah itu. "Mas Gavin, ibumu marah-marah lagi pagi ini. Katanya air tehnya kurang manis," lapor salah satu asisten rumah tangga dengan suara gemetar. Gavin hanya menghela napas. Ia sudah terbiasa mendengar keluhan semacam itu. Saban minggu, selalu saja ada wajah baru di antara para pengurus rumah tangganya. Semua menyerah, semua angkat tangan. Hari itu, Gavin memutuskan keluar sebentar untuk menjernihkan pikirannya. Ia menyetir sendiri, menyusuri jalanan kota tanpa tujuan pasti. Hingga mobilnya berhenti di depan sebuah warung sederhana di pinggiran kota. Warung itu kecil, hanya beratapkan seng dan berdinding papan. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang membuat Gavin tertarik untuk singgah. Saat ia masuk, aroma nasi goreng yang menggoda langsung menyambutnya. Dan di balik meja kasir, berdirilah seorang gadis muda dengan senyum yang hangat dan mata yang teduh. "Selamat siang, silakan duduk, Kak," sapa gadis itu ramah. "Mau pesan apa?" Gavin menatap gadis itu sejenak. Wajahnya polos, suaranya lembut, dan tutur katanya sangat sopan. Tidak dibuat-buat. Ia memakai celemek lusuh, namun tetap terlihat bersih dan rapi. "Apa yang paling enak di sini?" tanya Gavin, tersenyum. "Nasi goreng spesial. Tapi kalau kakak suka yang ringan, sop ayam kami juga banyak yang suka," jawabnya sambil tersenyum. "Aku coba sop ayamnya." "Ya." Gadis itu mengangguk. "Oke. Ditunggu ya, Kak." Namanya Amara. Gavin sempat melihat papan nama kecil di bajunya. Ia memperhatikan cara Amara melayani pelanggan lain. Sabar, tulus, dan tidak pernah menunjukkan rasa lelah. Bahkan saat seorang bapak-bapak cerewet mengeluh makanannya kurang garam, Amara tetap menanggapinya dengan sopan dan senyuman tulus. Seketika Gavin merasa ada sesuatu yang berbeda pada gadis itu. Bukan hanya karena wajahnya yang manis atau sikapnya yang hangat, tapi ada aura ketulusan yang sudah sangat jarang ia temui di dunia sekitarnya yang penuh kepalsuan dan kepura-puraan. Malam itu, Gavin pulang dengan pikiran yang berbeda. Ia terus memikirkan Amara. Bukan sebagai gadis warung semata, tapi sebagai seseorang yang mungkin saja bisa menjadi jawaban dari masalah terbesar dalam hidupnya. Keesokan harinya, Gavin kembali ke warung itu. Ia datang lebih awal, berharap bisa bertemu Amara sebelum warung ramai. Dan benar saja, gadis itu sedang menyapu lantai ketika Gavin masuk. "Kakak yang kemarin ya?" sapa Amara sambil tersenyum cerah. "Wah, suka sama sop ayamnya." "Ya." Gavin tertawa kecil. "Iya, enak banget. Aku pengen coba nasi gorengnya sekarang." Amara mengangguk cepat, lalu segera menuju dapur. Tak butuh waktu lama, ia kembali membawa sepiring nasi goreng panas lengkap dengan acar dan kerupuk. Gavin mencicipinya, lalu mengangguk puas. "Enak, kamu yang masak." "Bareng ibu saya," jawab Amara. "Tapi saya yang jaga di depan. Ibu nggak kuat berdiri lama." Gavin memperhatikan Amara yang bicara dengan polos dan jujur. Tidak ada kesan dibuat-buat. Ia bisa merasakan gadis ini bukan tipe yang suka mencari perhatian. Justru karena itu, perhatian Gavin tertarik penuh padanya. Setelah makan,
Gavin tidak langsung pergi. Ia duduk lebih lama, memperhatikan suasana warung, dan memperhatikan Amara yang tetap sibuk melayani pelanggan lain. Amara, panggilnya pelan saat warung mulai sepi. Amara menoleh. Iya, Kak. Aku mau bicara sebentar. Boleh. Amara terlihat bingung sejenak, namun akhirnya mengangguk dan duduk di bangku seberangnya. Ada apa ya, Kak? Gavin menatap matanya lekat-lekat. Aku punya tawaran. Tapi sebelumnya aku harus jujur. Aku bukan orang biasa. Namaku Gavin Prasetya. Amara mengernyit. Yang punya Prasetya Tech itu? Gavin mengangguk pelan. Iya. Dan aku sedang butuh seseorang untuk merawat ibuku. Amara mengerutkan dahi. Merawat? Saya bukan perawat, Kak. Aku tahu. Tapi aku juga tahu kamu sabar, tulus, dan gak mudah menyerah. Ibuku, orangnya sangat sulit. Sudah puluhan orang menyerah. Tapi entah kenapa, aku yakin kamu bisa. Amara terdiam, matanya menunduk. Saya gak tahu harus jawab apa. Ini tiba-tiba sekali. Aku tidak memaksa. Kamu bisa pikirkan dulu. Aku akan bayar lebih dari cukup. Kamu juga bisa bawa ibumu tinggal di rumahku, kalau itu yang kamu butuhkan. Amara terkejut. Tawaran itu terlalu besar untuk seorang gadis penjaga warung seperti dirinya. Tapi di mata Gavin, justru itulah keistimewaannya. Ia bukan wanita ambisius. Ia hanya seseorang yang hidup dengan sederhana dan penuh hati. Kenapa saya? Kak? Kenapa bukan cari perawat profesional? Karena mereka semua gagal. Mereka melayani, tapi tidak dengan hati. Kamu berbeda. Hening sejenak. Amara menggigit bibir, menimbang. Matanya memandangi wajah Gavin yang serius, tapi juga tulus. Aku tidak minta jawaban sekarang. Ini kartu namaku. Hubungi aku kalau kamu sudah siap. Gavin berdiri dan menyodorkan kartu nama. Amara menerimanya dengan tangan gemetar. Setelah Gavin pergi, Amara memandangi kartu itu lama sekali. Dalam hatinya, ada rasa takut, ragu, tapi juga harapan. Mungkin, inilah awal dari sesuatu yang besar. Amara berdiri terpaku di depan gerbang tinggi berwarna hitam doff, dengan lambang Prasetya terukir di tengahnya. Ini kali pertama dalam hidupnya ia menginjakan kaki di lingkungan elit. Rumah-rumah di sini bukan rumah biasa, tapi istana mini. Ia menghela napas, menggenggam erat tas kecil di tangannya. Setelah menimbang selama 2 hari, ia akhirnya memberanikan diri menghubungi Gavin. Dan kini, ia benar-benar di sini, tepat di depan rumah pria yang hanya ia kenal dari layar berita sebelum pertemuan tak sengaja itu. Gerbang terbuka secara otomatis. Seorang satpam menyambutnya dan mengantar ke dalam. Sepanjang jalan menuju pintu utama, Amara melihat taman yang begitu terawat, kolam kecil dengan ikan koi yang berenang tenang, dan dinding kaca besar yang memantulkan sinar matahari pagi. Pintu terbuka, dan Gavin sendiri yang menyambutnya. Amara, aku senang kamu datang, ucapnya dengan senyum ramah. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana kain, jauh dari kesan bos besar. Amara mengangguk gugup. Saya masih belum yakin, Kak. Tapi saya mau coba dulu. Kalau memang gak cocok, saya gak apa-apa mundur. Gavin tersenyum lebar. Itu sudah lebih dari cukup. Ia mengantar Amara ke dalam rumah. Ruang tamu megah itu dipenuhi furnitur elegan, tapi suasananya dingin, sepi, hampa. Seperti rumah yang besar tapi tidak berpenghuni. Bu Halimah ada di lantai 2. Hari ini, aku akan kenalkan kamu dulu. Kalau kamu masih mau lanjut, kamu bisa mulai besok. Amara mengangguk pelan. Langkahnya terasa berat saat menaiki anak tangga. Jantungnya berdetak kencang. Ia tidak tahu seperti apa ibu Gavin. Tapi dari cara Gavin berbicara, sepertinya wanita itu bukan orang yang mudah.
Pintu kamar terbuka. Seorang wanita tua dengan wajah tajam dan mata penuh curiga sedang duduk di kursi roda, memandangi layar televisi. Ia mengenakan daster hijau tua dan syal sutra di leher. Sorot matanya langsung tertuju ke arah Amara. "Siapa dia?" Suaranya tajam, seperti cambuk. "Ibu, ini Amara. Dia yang akan bantu merawat ibu," jawab Gavin dengan lembut. Bu Halimah menatap Amara dari ujung kepala sampai kaki. Kurus, pendek, mukanya kampungan. "Kamu pikir aku cocok dirawat orang seperti ini, Gavin?" Amara menelan ludah. Ia sudah bersiap dihina, tapi tetap saja rasanya menusuk. "Ibu, beri dia waktu. Kita coba dulu, ya." Bu Halimah mendengus dan kembali menatap televisi. "Terserah. Tapi kalau dia ganggu, aku usir sendiri." Gavin menoleh pada Amara, memberi anggukan kecil. Amara membalasnya dengan senyum lemah. Setelah diperkenalkan ruangannya, Amara diberi waktu melihat-lihat rumah. Ia takjub dengan fasilitas di dalamnya. Ada lift kecil, ruang baca dengan ribuan buku, dapur modern, dan balkon yang menghadap ke taman belakang. Tapi semua kemewahan itu tak membuatnya merasa nyaman. Rumah ini seperti kotak dingin yang indah di luar, tapi kosong di dalam. Malam harinya, saat akan pulang, Gavin mengantar Amara sampai gerbang. "Aku tahu ibuku sulit, tapi aku mohon, beri dia waktu." Dia kesepian, tapi menutupi dengan kemarahan. Amara menatap Gavin. "Saya akan coba. Tapi saya nggak janji bisa bertahan." Gavin mengangguk. "Terima kasih sudah mau datang. Itu saja sudah berarti banyak." Amara melangkah pergi. Di dalam dadanya, ada rasa takut, tapi juga tekad. Mungkin ia bukan siapa-siapa. Tapi ia tahu satu hal, ketulusan akan selalu punya tempat, bahkan di hati yang paling keras sekalipun. Hari pertama Amara mulai bekerja sebagai perawat Bu Halimah. Ia datang pagi-pagi sekali, mengenakan kemeja polos dan celana panjang rapi. Rambutnya ia kepang sederhana. Ia tidak ingin terlihat mencolok, hanya ingin menunjukkan bahwa ia siap bekerja dengan sepenuh hati. Setibanya di rumah, suasana masih sunyi. Para pekerja rumah tangga sibuk dengan tugas masing-masing. Gavin tak terlihat. Seorang Art memandu Amara ke kamar Bu Halimah, lalu buru-buru pergi tanpa berkata apa-apa. Bu Halimah sudah bangun, duduk di kursi roda, menatap jendela dengan sorot mata kosong. Begitu mendengar suara langkah, ia menoleh, lalu mendecih pelan. "Kamu datang lagi," katanya ketus. Amara menunduk sopan. "Iya, Bu. Saya mulai kerja hari ini. Apa ibu sudah sarapan?" Bu Halimah memutar bola mata. "Sarapan? Kamu pikir aku ini anak kecil? Aku bisa makan sendiri tanpa dibantu." Amara tetap tersenyum, menahan rasa ingin mundur. "Baik, Bu. Tapi kalau butuh bantuan, saya ada di sini." Ia mengambil nampan dari meja kecil di samping ranjang. Menunya lengkap, bubur ayam, teh hangat, dan buah potong. Amara mengatur sendok dan tisu dengan rapi, lalu mendorong meja kecil ke dekat Bu Halimah. "Saya tinggal di sini, Bu. Biar ibu lebih leluasa makan." Saat Amara berbalik, terdengar suara nampan tergeser kasar. "Apa kamu pikir aku nggak bisa mengatur makananku sendiri?" bentak Bu Halimah. Bubur hampir tumpah. Amara menahan napas. Tapi ia kembali mendekat, merapikan mangkuk dan sendok yang bergeser. "Maaf, Bu. Saya cuma ingin membantu." "Wajahmu itu lugu banget. Jangan-jangan kamu cuma mau ambil kesempatan. Banyak orang pura-pura baik, tapi ujung-ujungnya cuma mau uangku." Amara menunduk, bibirnya menegang. "Saya tidak seperti itu, Bu. Saya hanya ingin bekerja dengan baik." Bu Halimah tertawa dingin. "Kita lihat nanti. Kalau kamu kuat bertahan seminggu di sini, baru aku percaya." Hari itu berjalan lambat.
Bu Halimah menolak hampir semua bantuan dari Amara. Ia tak mau dimandikan, tak mau disisirkan rambutnya, bahkan tak mengizinkan Amara membantunya ke taman belakang. Setiap usaha Amara selalu disambut dengan komentar sinis. Namun, Amara tetap di sana. Ia tidak membantah, tidak melawan. Ia hanya menunggu, siap sedia jika memang dibutuhkan. Setiap kali Bu Halimah diam, ia memanfaatkan waktu untuk merapikan kamar, membersihkan meja, atau membaca buku kecil yang dibawanya dari rumah. Sore hari, Gavin akhirnya pulang. Ia masuk ke kamar ibunya dan melihat Amara sedang membawakan teh hangat ke meja. "Ibu, bagaimana hari ini?" tanyanya hati-hati. "Perempuan ini terlalu banyak senyum," jawab Bu Halimah tanpa menoleh. "Aku muak lihat orang sok ramah." Amara menahan tawa kecil di balik masker. Gavin menatapnya, dan mereka saling bertukar pandang sekilas. Ada pengertian dalam tatapan itu. Setelah Gavin keluar, Bu Halimah tiba-tiba bersuara lirih. "Kenapa kamu masih di sini? Kamu bisa saja pergi. Aku sudah buat kamu nggak betah, kan?" Amara berdiri tegak. Suaranya tenang. "Saya masih di sini karena saya janji akan mencoba, Bu. Dan saya belum menyerah." Bu Halimah diam. Untuk pertama kalinya sejak pagi, tidak ada suara sinis dari mulutnya. Amara pun kembali duduk. Diam, menunggu waktu pulang. Ia tahu ini belum apa-apa. Tapi di matanya yang lelah, mulai tumbuh secercah keyakinan. Mungkin, di balik kerasnya hati Bu Halimah, ada luka yang belum sembuh. Dan ia, dengan kesabarannya, siap merawat luka itu, perlahan, tanpa paksaan. Beberapa hari telah berlalu. Amara tetap bertahan di rumah besar itu, meski perlakuan Bu Halimah tak banyak berubah. Tiap pagi dimulai dengan bentakan, sindiran, atau dia membeku yang membuat suasana kamar seolah tak berpenghuni. Namun, Amara tetap sabar. Ia tak pernah membalas, tak pernah mengeluh. Ia belajar membaca situasi, tahu kapan harus berbicara dan kapan lebih baik diam. Suatu sore, hujan turun deras. Angin berhembus kencang, membuat jendela-jendela tua berderak pelan. Amara sedang merapikan lemari pakaian Bu Halimah ketika sebuah bingkai foto jatuh dari rak. Kacanya tidak pecah, tapi debu tebal menutupi permukaannya. Ia memungutnya dengan hati-hati, lalu membersihkannya pelan. Di balik kaca itu, terlihat foto seorang wanita muda dengan wajah cantik dan anggun, berdiri di samping seorang pria berjas. Mereka tersenyum lebar, tampak bahagia. Amara menoleh ke arah Bu Halimah yang duduk menatap keluar jendela. Matanya tampak sendu. "Ini, ibu di foto ini?" tanya Amara pelan. Bu Halimah menoleh perlahan. Sorot matanya berubah. Ada sesuatu yang mengendap di sana. Kenangan yang enggan dibuka kembali. "Letakkan saja di situ," ucapnya singkat. Amara menuruti. Tapi sebelum ia kembali melipat pakaian, Bu Halimah bersuara lagi. "Itu foto aku waktu masih muda, bersama suamiku." Amara mengangguk pelan, menunggu kalau-kalau Bu Halimah ingin melanjutkan. "Ternyata benar. Aku dulu bukan orang seperti sekarang," ucapnya lirih. "Aku dulu lembut, penyayang. Tapi hidup mengubah semuanya." Amara berbalik, duduk di tepi ranjang. Ia tak menyela. "Suamiku, ayah Gavin, dia orang baik, tapi terlalu sibuk dengan bisnis. Kami punya segalanya, tapi aku kesepian. Ketika Gavin lahir, aku kira semua akan berubah. Tapi ternyata tidak." Bu Halimah menatap keluar. Wajahnya seperti menembus waktu. "Aku mulai sakit ketika usiaku belum 50. Badanku lemah, tapi hatiku lebih lemah lagi. Aku merasa tak berguna. Dan perlahan, aku mulai membenci kelemahanku sendiri. Aku merasa semua orang melihatku sebagai beban." Ia menarik napas berat. "Dan karena itu, aku jadi orang yang seperti sekarang. Keras, sinis. Karena kalau aku terlihat lemah, orang-orang akan menginjakku."
Amara merasakan tenggorokannya mengencang. Ia melihat wanita tua di depannya bukan lagi sosok galak yang sulit didekati, tapi seorang ibu yang terluka, yang tak tahu bagaimana meminta tolong. "Ibu tidak sendirian sekarang," ujar Amara pelan. "Saya di sini. Bukan untuk mengasihani, tapi untuk menemani. Kalau ibu mengizinkan." Bu Halimah menatapnya. Mata tuanya berkaca-kaca tapi belum jatuh. "Kenapa kamu peduli?" tanyanya kaku. "Karena saya tahu setiap orang yang terlihat keras, pasti pernah merasa sangat rapuh," jawab Amara. Mereka terdiam lama. Hujan di luar makin deras, menciptakan denting-denting yang ritmis di atap rumah. Untuk pertama kalinya, kamar Bu Halimah tidak terasa dingin. Ada hangat yang perlahan tumbuh, tidak meledak, tapi merembes pelan di antara celah hati yang selama ini tertutup rapat. Di luar kamar, Gavin berdiri tak jauh, tanpa sengaja mendengar sebagian percakapan itu. Ia menatap ke arah pintu yang sedikit terbuka, lalu menunduk. Wajahnya menyiratkan kekaguman, dan mungkin, untuk pertama kalinya, harapan bahwa ibunya bisa berubah. Dan di tengah sunyi itu, sebuah awal baru perlahan terbentuk. Sejak sore hujan itu, suasana rumah perlahan berubah. Tak drastis, tak seperti sulap, tapi seperti bunga liar yang tumbuh perlahan di celah-celah retakan batu. Amara mulai menemukan celah kecil dalam dinding keras Bu Halimah, dan Gavin pun mulai melihat sesuatu yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Suatu pagi, Gavin sedang bersiap ke kantor ketika ia melihat Amara sedang menyuapi Bu Halimah di teras belakang. Matahari baru muncul. Burung-burung berkicau di pohon mangga tua. Bu Halimah biasanya tak suka keluar rumah, apalagi duduk-duduk santai seperti itu. Tapi pagi ini, ia tampak lebih tenang. Kalau makan sambil lihat taman, hati juga jadi adem. "Bu," kata Amara sambil tersenyum. Gavin diam di ambang pintu, memperhatikan. Amara bukan hanya penyabar, tapi juga tahu cara membuat orang merasa dihargai. Sesuatu yang langka. Tak lama setelah itu, Gavin mulai sering berbincang dengan Amara. Awalnya, hanya basa-basi soal makanan atau kondisi ibunya. Tapi lama-lama, obrolan mereka merembet ke hal-hal kecil yang terasa menyenangkan. Seperti selera kopi, musik yang disukai, atau kenangan masa kecil. Suatu malam, Amara sedang membereskan meja makan ketika Gavin pulang lebih awal. Rumah sepi. Bu Halimah sudah tidur. "Kamu belum tidur?" tanya Gavin, sambil membuka jas kerjanya. "Baru mau, Pak. Ini tinggal lap meja," jawab Amara cepat. "Sudah berapa lama kamu kerja di warung itu?" "Dulu." Gavin bertanya sambil duduk di kursi makan, melepas dasi dan menyandarkan tubuhnya. Amara tersenyum kecil. "Sejak usia 17. Awalnya bantuin ibu angkat. Lama-lama, jadi terbiasa." Gavin mengangguk pelan. "Pantas kamu cekatan. Dan sabar." Amara terdiam. Tapi ia merasa nyaman. Bukan karena pujian itu, tapi karena nada suara Gavin terdengar tulus malam ini. Tidak kaku seperti biasanya. "Kalau boleh tahu," Gavin melanjutkan, "kenapa kamu mau kerja di sini?" "Di rumah ini. Ibuku bukan orang yang mudah." Amara menatapnya. Kali ini, tatapan itu tak hanya sopan, tapi ada keberanian yang lembut. "Karena saya percaya, setiap orang butuh kesempatan kedua, termasuk Bu Halimah." Gavin tak langsung menjawab. Ia hanya memandang Amara lama, seolah melihat sisi dirinya yang belum pernah ia perhatikan. "Saya juga percaya," lanjut Amara, "Tuhan mempertemukan orang bukan tanpa alasan." Gavin tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya dalam sekian tahun, senyum itu tak dibuat-buat. Hanya diam, tapi terasa penuh makna. Malam itu, keheningan di antara mereka tak lagi canggung. Justru seperti selimut hangat yang melindungi dari dinginnya dunia di luar rumah. Tanpa mereka sadari, benih rasa mulai tumbuh. Tak terburu-buru, tak mencolok, tapi cukup kuat untuk mengubah arah cerita yang selama ini hanya dipenuhi luka dan keheningan. Dan di kamar atas,
Bu Halimah yang seharusnya tidur, membuka mata perlahan. Ia mendengar sebagian percakapan mereka. Tak berkata apa-apa, tapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendiri. Beberapa minggu berlalu. Kehadiran Amara membuat suasana rumah Gavin terasa lebih manusiawi. Bu Halimah memang belum sepenuhnya berubah, tapi setidaknya ia tak lagi berteriak setiap pagi. Bahkan, terkadang Gavin mendapati ibunya tertawa kecil saat Amara bercerita tentang hal-hal remeh. Gavin mulai pulang lebih awal. Ia merasa nyaman, meski tak diucapkan. Setiap percakapan dengan Amara selalu terasa ringan tapi dalam. Ia yang selama ini hanya hidup di balik tumpukan berkas dan ambisi, kini mulai menikmati detik-detik kecil yang hangat. Namun, kehidupan tak selalu berjalan tanpa goresan. Suatu siang, ketika Gavin sedang berada di kantor, seorang perempuan muda datang ke rumah. Penampilannya rapi, tapi matanya menyorot curiga. Ia mengetuk pintu dan disambut oleh Amara yang baru selesai menyuapi Bu Halimah. "Maaf, ada yang bisa saya bantu?" tanya Amara sopan. Perempuan itu mendengus pelan. "Kamu Amara?" Amara mengangguk. "Aku Nita, kakaknya Aldi." Sekujur tubuh Amara mendadak tegang. Nama itu, Aldi, adalah bayangan masa lalu yang selama ini ia kubur rapat-rapat. Wajahnya mendadak pucat. "Aku dengar kamu kerja di rumah ini. Numpang hidup di sini sekarang, ya?" lanjut Nita dengan nada tajam. Amara menelan ludah. "Kalau kamu ada perlu, kita bisa bicara baik-baik." Nita tertawa dingin. "Baik-baik? Kamu pikir aku datang untuk basa-basi? Kamu belum bayar semua yang kamu hancurkan, Amara." Amara tak menjawab. Ia hanya menunduk. Tangannya mengepal di balik celemek. Bu Halimah yang duduk di kursi roda di pojok ruangan memandang keduanya dengan mata sempit. "Kamu siapa?" tanyanya curiga. Nita melirik tajam. "Saya keluarga orang yang pernah ditipu sama pelayan ini, Bu. Jangan sampai ibu ikut tertipu juga." Tanpa menunggu jawaban, Nita pergi begitu saja. Tapi kata-katanya menggantung di udara seperti kabut yang tak bisa ditepis. Amara berdiri kaku di ambang pintu. Jantungnya berdentum. Ia tahu, masa lalunya tak akan tinggal diam selamanya. Dan kini, perlahan, topeng itu mulai retak. Malamnya, Gavin pulang lebih cepat. Ia melihat Amara yang sedang duduk di dapur dengan mata sembab. "Ada apa?" tanyanya. Nada khawatir jelas terdengar. Amara menoleh. Ragu-ragu. "Tadi siang, ada yang datang. Kakaknya Aldi." Gavin mengernyit. "Aldi siapa?" Amara menarik napas dalam. "Orang yang dulu hampir saya nikahi. Tapi semua berakhir buruk. Saya dituduh mencuri, difitnah, dan diusir. Padahal saya tidak pernah melakukan itu." Gavin menatap Amara dalam diam. Ia tak ingin menuduh, tapi juga tak ingin membiarkan sesuatu yang belum jelas mengganggu ibunya. "Kenapa kamu tidak cerita dari awal?" tanyanya. Datar. "Saya takut, Pak," jawab Amara lirih. "Takut diusir. Takut kembali sendirian." Gavin menghela napas berat. Hatinya campur aduk. Kepercayaan adalah hal besar untuknya. Dan kini, tembok itu mulai retak. Tapi di sisi lain, ia juga tahu, tak semua orang jahat karena ingin. Kadang, mereka hanya korban dari dunia yang terlalu cepat menilai. Malam itu, Gavin tak banyak bicara. Ia hanya meninggalkan dapur dengan langkah berat. Sementara Amara duduk sendiri, menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Di lantai atas, Bu Halimah memandangi langit dari jendela. Matanya menyipit, tapi wajahnya tak menunjukkan kemarahan. Justru rasa penasaran. Ada rahasia besar di balik gadis itu. Dan Bu Halimah tahu, semuanya baru saja dimulai. Esok paginya, suasana rumah terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Amara tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, menyeduh teh untuk Bu Halimah, menyiapkan sarapan, membersihkan ruang tamu.
Tapi langkahnya terasa lebih lambat, wajahnya murung, dan sorot matanya redup. Gavin belum bicara padanya sejak semalam. Ia hanya menyapa sekilas, lalu pergi ke kantor dengan cepat. Biasanya, Gavin selalu menyempatkan waktu untuk bertanya tentang ibunya atau sekadar bercanda ringan. Tapi kali ini tidak. Amara tahu, luka lama itu telah menyusup ke dalam kehidupannya yang baru, menghancurkan kepercayaan yang sedang ia bangun sedikit demi sedikit. Bu Halimah memanggil Amara ke kamarnya siang itu. Dengan perlahan, Amara masuk, membawa teh hangat seperti biasa. "Kemari," kata Bu Halimah sambil menepuk sisi ranjangnya. Amara menurut, duduk pelan-pelan. "Siapa Aldi itu?" tanya Bu Halimah tiba-tiba. Matanya tajam tapi tidak setajam biasanya. Amara menunduk. "Orang masa lalu saya, Bu. Kami pernah dekat. Tapi saya difitnah, dituduh mencuri uang keluarganya. Saya diusir. Sampai hari ini, mereka masih percaya saya bersalah." Bu Halimah diam sejenak. "Kamu mencuri?" "Tidak, Bu. Saya tidak pernah melakukannya." Mata Bu Halimah menatap tajam, mencoba membaca kebenaran dari sorot mata Amara. Ia telah hidup cukup lama untuk tahu kapan seseorang berbohong, dan kali ini, ia tidak melihat kebohongan di sana. "Kalau kamu tidak mencuri, kenapa kabur?" "Saya tidak punya pilihan. Mereka tak mau dengar penjelasan saya. Bahkan ibu saya pun diusir dari rumah kontrakan karena saya dianggap membawa aib." Ada jeda panjang. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Lalu, Bu Halimah mengejutkan Amara. "Gavin butuh orang yang jujur. Tapi dia juga keras kepala. Kalau dia diam, bukan berarti dia tidak peduli." Amara menatap Bu Halimah dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menyangka wanita tua yang selama ini dikenal galak itu, justru memberikan pengertian lebih dulu daripada putranya sendiri. Sore harinya, Gavin pulang lebih lambat dari biasanya. Amara tidak menyambutnya seperti biasa. Ia memilih tetap di dapur, membersihkan piring dan menyibukkan diri. Tapi Gavin datang menghampirinya, berdiri di ambang pintu dapur. "Maaf," katanya pelan. Amara berhenti mengelap piring. "Untuk apa?" "Untuk semalam. Aku terlalu cepat menilai. Aku hanya takut kamu menyakiti ibuku. Aku sudah kehilangan banyak dalam hidup. Jadi aku tidak pandai percaya." Amara membalik badan, menatap Gavin yang tampak lebih lelah dari biasanya. Tapi ada kehangatan baru dalam sorot matanya. "Aku tidak akan menyakiti siapapun di rumah ini, Pak. Termasuk ibu." Gavin mengangguk pelan. "Mulai sekarang, kamu bisa ceritakan apapun padaku. Masa lalu, ketakutan, semuanya. Aku ingin tahu kamu, bukan cuma sebagai pengurus rumah ini." Kata-kata itu membuat dada Amara bergetar pelan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa didengar. Dan entah sejak kapan, kehangatan itu perlahan berubah menjadi percikan kecil di dada mereka. Percikan yang belum berani mereka sebut sebagai apapun. Tapi cukup untuk membuat malam itu terasa lebih ringan. Beberapa hari terakhir terasa lebih hangat di rumah keluarga Prasetya. Meski belum pernah terucap dengan kata-kata, hubungan antara Gavin dan Amara mulai berubah. Sikap Gavin lebih lembut, tatapannya lebih dalam, dan kadang-kadang, ia dengan sengaja mencari-cari alasan untuk berada di dekat Amara. Amara pun merasakannya. Tapi ia tak berani berharap terlalu tinggi. Ia tahu, perasaan bisa berubah. Dan masa lalu Gavin pasti tidak sesederhana yang ia lihat. Pagi itu, bel rumah berbunyi. Amara yang sedang menyapu halaman langsung bergegas ke pintu depan. Ia membuka pintu, dan mendapati seorang wanita muda berdiri dengan anggun, mengenakan setelan mahal dan kacamata hitam yang menyembunyikan sebagian besar wajahnya. "Permisi, ini rumah Gavin Prasetya?" Suaranya lembut, tapi tegas. Amara mengangguk. "Benar. Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu melepas kacamatanya. Matanya tajam dan penuh percaya diri.
Saya Nisrina. Tunangan Gavin. Seperti petir menyambar siang bolong, jantung Amara terasa seperti berhenti berdetak sejenak. Kata-kata itu membekas kuat dalam benaknya. Tunangan Gavin? Amara menarik napas, mencoba tetap tenang. Silakan masuk. Saya akan panggilkan Pak Gavin. Nisrina melangkah masuk tanpa banyak basa-basi, langsung duduk di ruang tamu seolah itu adalah rumahnya sendiri. Amara berjalan cepat ke lantai atas, mengetuk pintu kamar Gavin. Pak, ada tamu. Mengaku tunangan Bapak, katanya dengan suara pelan, hampir tidak terdengar. Pintu terbuka. Wajah Gavin langsung berubah. Nisrina. Iya, jawab Amara singkat, menunduk, lalu berbalik turun. Gavin turun dengan cepat, dan seketika itu suasana di ruang tamu menjadi tegang. Nisrina, kenapa kamu kesini? Tanya Gavin, suaranya berat dan tak menyembunyikan kejengkelan. Gavin, kamu serius bertanya itu padaku? Nisrina berdiri, mendekat. Kamu pergi tanpa kabar, tidak mengangkat teleponku, tidak membalas pesan. Lalu sekarang aku dengar kamu tinggal di sini, dengan pelayan. Nada suaranya penuh sindiran, matanya melirik arah dapur, tempat Amara pura-pura sibuk membereskan gelas. Amara bukan pelayan, jawab Gavin tegas. Dia orang yang aku percayai untuk merawat ibu. Dan dia lebih dari cukup untuk itu. Nisrina terkekeh. Lebih dari cukup? Gavin, kita sudah bertunangan. Apa kamu lupa? Aku tidak pernah setuju dengan pertunangan itu. Nisrina, itu hanya keinginan ayah kita yang kamu terus paksa. Aku tidak pernah mencintaimu. Kata-kata Gavin memecahkan suasana menjadi semakin panas. Tapi kamu milikku. Gavin, kita sudah bertunangan. Kamu pikir aku akan diam saat kamu berpaling pada perempuan kampung yang bahkan tidak setara dengan kita? Pintu dapur terbuka perlahan. Bu Halimah keluar dengan dibantu tongkatnya. Siapa yang tidak setara dengan siapa? Semua menoleh. Amara segera berlari membantu Bu Halimah. Nisrina tersenyum manis palsu. Tante Halimah, saya Nisrina. Ingat, putri dari sahabat tante. Calon menantu tante. Tante tidak pernah setuju kalian bertunangan. Itu semua omong kosong dari almarhum ayahmu. Kalau Gavin tidak pernah mencintaimu, jangan paksa. Tapi tante, saya. Bu Halimah melambaikan tangan. Kamu bisa pergi sekarang. Kami sedang tenang sebelum kamu datang. Nisrina terdiam. Matanya menatap tajam ke arah Amara. Baiklah, katanya dingin. Tapi ini belum selesai. Ia berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Setelah pintu tertutup, Gavin menatap Amara. Aku minta maaf. Aku tidak tahu dia akan datang. Amara hanya tersenyum tipis, lalu berkata pelan, saya akan buatkan teh hangat untuk ibu. Ia pergi tanpa berkata lebih banyak. Tapi dalam hatinya, badai sudah mulai bergejolak. Seberapa besar perasaan Gavin terhadapnya? Dan seberapa jauh masa lalu itu akan terus membayang? Di balik semua itu, Nisrina menatap rumah megah itu dari dalam mobilnya. Bibirnya menyeringai tipis. Kalau aku tidak bisa memilikinya, tidak ada yang boleh. Sejak kedatangan Nisrina, suasana rumah Gavin Prasetya berubah drastis. Amara berusaha tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, namun hatinya tidak tenang. Kata-kata Nisrina terus terngiang di kepalanya. Ia tahu dirinya hanya seorang perawat, bukan siapa-siapa dalam hidup Gavin. Tapi mengapa hatinya begitu sakit? Gavin, di sisi lain, semakin pendiam. Ia sering terlihat termenung di balkon rumah, menatap langit sore tanpa bicara. Bu Halimah pun menyadari perubahan itu. Suatu pagi, ketika Amara sedang menyuapi Bu Halimah, wanita tua itu bertanya pelan, "Kamu suka anak saya, ya?" Amara terkejut. Sendok di tangannya nyaris jatuh. "Ibu, saya cuma bekerja di sini."
Tapi kamu peduli lebih dari sekadar pekerja, ujar Bu Halimah, tersenyum lembut. Gavin butuh seseorang yang benar-benar sayang padanya. Bukan seseorang yang hanya mengincar hartanya. Amara menunduk. Ia tidak bisa menjawab apa-apa. Hari berikutnya, masalah datang bertubi-tubi. Nisrina kembali, kali ini membawa seorang wanita yang mengaku sebagai kepala perawat profesional dari rumah sakit swasta. Di hadapan Gavin dan Bu Halimah, Nisrina memperkenalkan wanita itu. Namanya Bu Mega. Profesional. Tersertifikasi. Sudah terbiasa menangani pasien seperti Tante Halimah. Gavin menatap ibunya. Bu Halimah mengernyit, lalu melihat ke arah Amara. Saya tidak butuh siapa-siapa selain Amara, katanya singkat. Namun Nisrina tidak menyerah. Tante, Amara itu cuma gadis desa. Dia bisa saja bikin kesalahan. Kesehatan Tante terlalu berharga untuk diserahkan ke orang yang tak punya latar belakang medis. Amara menahan napas. Ia tidak ingin berdebat, tapi hatinya mulai perih. Gavin menatap Nisrina tajam. Ini rumahku. Ibuku yang memutuskan siapa yang merawatnya. Nisrina menegang, tapi kemudian tersenyum penuh kepalsuan. Baik. Kalau begitu, aku tunggu saat kamu sadar. Gav. Ia pergi bersama Bu Mega, meninggalkan ketegangan di ruang tamu. Namun, keesokan harinya, masalah baru muncul. Video pendek tersebar di media sosial. Video itu merekam Amara sedang tertawa bersama Gavin di taman belakang rumah. Disertai narasi, pelayan cantik rebut tuan rumah dari tunangannya sendiri. Video itu cepat viral. Komentar negatif membanjiri akun pribadi Gavin. Nama Amara disebut-sebut dengan hinaan kejam. Perempuan perusak, tukang panjat sosial, dan yang lebih menyakitkan lagi, muka polos, hati busuk. Amara hanya bisa terdiam di kamarnya, menahan tangis. Ia tidak menyangka kehidupannya yang tenang berubah menjadi pusat perhatian publik. Ia hanya ingin merawat orang tua yang kesepian. Ia tidak pernah berniat merebut siapapun dari siapa. Gavin akhirnya mengetuk pintu kamarnya. Boleh aku bicara? Amara menghapus air matanya cepat-cepat, lalu membuka pintu. Gavin masuk, duduk di kursi dekat jendela. Aku sudah tahu soal video itu. Aku akan cari tahu siapa yang menyebarkannya. Ucapnya tenang tapi penuh kemarahan. Tidak perlu, Pak. Biar saja. Saya memang bukan siapa-siapa. Orang bebas menilai saya apapun. Jangan bicara seperti itu, kata Gavin, suaranya melembut. Kamu bukan siapa-siapa? Justru kamu satu-satunya yang bisa membuat ibuku tersenyum lagi. Satu-satunya orang yang tidak pernah pamrih. Amara menatap mata Gavin, dan untuk pertama kalinya, ia melihat dengan jelas. Rasa itu memang nyata. Tapi sebelum Amara sempat bicara, telepon rumah berdering. Asisten rumah tangga yang mengangkat, lalu memanggil Gavin dengan wajah panik. Pak Gavin. Bu Halimah jatuh di kamar mandi. Amara berlari lebih cepat dari siapapun. Di dalam kamar mandi, ia menemukan Bu Halimah tergeletak lemah. Tangan kanannya berdarah karena membentur lantai. Tanpa pikir panjang, Amara segera mengambil kotak P3K dan mulai menghentikan darah. Tangannya gemetar, tapi tetap sigap. Gavin menelpon ambulans sambil terus memegang tangan ibunya. Bertahan ya, Bu. Amara, kamu bisa. Amara mengangguk. Saya harus bisa. Saat itu juga, ia sadar. Dunia mereka sedang diguncang. Tapi ia tidak akan lari. Ia akan tetap berdiri di sisi Gavin dan Bu Halimah, apapun yang terjadi. Ambulans melaju kencang menuju rumah sakit. Di dalamnya, Gavin menggenggam erat tangan ibunya yang masih lemas. Sementara Amara duduk di sisi lain, memegangi kain kasa yang menempel di dahi Bu Halimah. Darahnya sudah berhenti, tapi detak jantung Amara masih berpacu cepat. Gavin beberapa kali melirik Amara diam-diam. Di tengah kekacauan, dia tetap tenang, tetap tanggap, tetap setia.
Sesampainya di rumah sakit, Bu Halimah segera dibawa ke ruang perawatan. Dokter menyatakan kondisi fisiknya stabil, namun perlu rawat inap untuk pemantauan lebih lanjut karena tekanan darahnya sempat drop. Amara tak bergeming dari sisi tempat tidur, bahkan saat malam tiba. Gavin mendekatinya yang masih duduk di kursi tunggu. Kamu belum tidur sejak semalam. Istirahatlah dulu, aku jaga ibu. Amara menggeleng. Saya tidak tenang kalau meninggalkan ibu sendiri. Gavin menatapnya lama, lalu duduk di sampingnya. Suara di lorong rumah sakit hanya sayup-sayup terdengar, memberi ruang bagi keheningan yang terasa hangat sekaligus memilukan. Aku sudah selidiki soal video itu, kata Gavin pelan. Itu ulah Nisrina. Amara diam saja. Aku tidak tahu dia bisa sejahat itu, lanjut Gavin. Nada suaranya dipenuhi sesal. Tapi sekarang aku tahu niatnya bukan mencintai, hanya memiliki. Setelah beberapa saat, Amara akhirnya bicara. Kenapa dia mengaku sebagai tunanganmu, Pak? Gavin menarik napas panjang. Beberapa waktu lalu, aku memang dijodohkan. Kami sempat dekat karena urusan bisnis keluarga. Tapi tidak pernah ada ikatan. Aku tidak pernah mencintainya. Amara menunduk. Ia ingin percaya, tapi hatinya masih penuh luka. Kamu percaya aku, kan? Tanya Gavin tiba-tiba. Amara menoleh pelan, menatap matanya. Saya percaya, tapi saya tidak mau jadi alasan orang lain terluka. Gavin menggenggam tangannya. Hang, tegas. Kamu bukan alasan. Kamu cahaya pertama yang datang ke rumah itu setelah bertahun-tahun gelap. Air mata menggenang di mata Amara. Tapi sebelum sempat menjawab, seorang suster datang. Pak Gavin, ada yang ingin bertemu Anda. Katanya penting. Namanya Busari. Mengaku sebagai pengurus yayasan keluarga. Gavin mengernyit. Ia berdiri, memberi isyarat agar Amara tetap di tempat. Di ruang tunggu, seorang wanita paruh baya sudah menanti. Wajahnya tegas, dengan map besar di tangan. Ada apa, Busari? Wanita itu membuka map dan menyerahkan beberapa dokumen. Ini laporan keuangan dan pengelolaan yayasan almarhum ayah Anda. Saya baru berani menyampaikan ini karena takut selama ini ada yang tidak beres. Gavin membuka lembar demi lembar. Matanya membelalak. Ini, dana donasi selama 3 tahun terakhir tidak sesuai laporan. Busari mengangguk. Sebagian besar dana diselewengkan. Dan dari data yang kami miliki, Nisrina terlibat dalam pengaliran dana itu. Gavin mengepalkan tangannya. Rasa marah dan kecewa bercampur jadi satu. Ternyata bukan hanya cinta yang palsu, tapi juga kepercayaan keluarganya yang telah disalahgunakan. Ia kembali ke kamar perawatan dengan langkah berat. Saat melihat Amara yang masih setia duduk di sisi ranjang ibunya, hatinya terasa lebih ringan. Di dalam kegelapan yang ditinggalkan Nisrina, Amara tetap bersinar. Pagi itu udara di rumah sakit masih terasa dingin. Gavin duduk di taman kecil, map laporan keuangan yang diberikan Busari masih dalam genggamannya. Matanya menatap kosong ke arah langit. Pikirannya kusut. Bukan hanya karena Nisrina, tapi karena ia mulai sadar betapa dalamnya pengkhianatan yang selama ini tersembunyi di balik senyuman orang-orang yang selama ini ia percayai. Langkah sepatu yang terdengar tergesa memecah lamunannya. Gavin. Suara Nisrina terdengar tajam. Gavin menoleh. Wanita itu berdiri dengan gaun merah mahal. Wajahnya tak lagi semanis biasanya. Matanya penuh amarah. Aku dengar kamu usir aku dari rumah, bentaknya. Gavin berdiri pelan. Tatapannya tenang namun tajam. Aku sudah tahu segalanya. Nisrina tertawa dingin. Kau kira kamu siapa? Karena warisan dari ayahmu. Kamu bisa semena-mena? Jangan lupa, Gavin, kita tidak pernah jadi apa-apa, potong Gavin cepat. Dan soal warisan, justru kamu yang selama ini memanfaatkannya. Aku tahu soal dana yayasan yang kamu selewengkan.
Aku punya buktinya. Wajah Nisrina mendadak pucat. Ia mencoba tersenyum, tapi senyumannya terlihat kaku. Kamu percaya wanita kampung itu? Amara? Dia yang merusak semuanya. Jangan hina Amara, ujar Gavin dingin. Kamu datang ke rumah sakit, tapi bukan untuk menjenguk ibu. Kamu datang hanya untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Itu saja sudah cukup menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Nisrina menggertakkan gigi. Aku tidak akan diam. Kamu akan menyesal. Gavin, kamu pikir aku akan pergi begitu saja? Silakan. Aku tidak akan menahanmu. Tapi kamu tidak akan bisa lagi menyentuh uangku atau hidupku. Aku sudah selesai percaya pada orang seperti kamu. Nisrina melangkah pergi dengan mata berkaca-kaca, namun penuh dendam. Ia tahu dirinya kalah. Tapi dendam wanita seperti Nisrina tidak akan padam begitu saja. Di dalam kamar perawatan, Amara sedang membacakan buku cerita untuk Bu Halimah yang kini sudah sedikit membaik. Suara Amara lembut, penuh kasih. Bu Halimah memandangnya dengan senyum lemah. Kamu mengingatkan ibu pada seseorang, bisiknya pelan. Siapa, Bu? Tanya Amara sambil tersenyum. Ibu Gavin. Dia juga dulu sabar, lembut, tapi tak bertahan lama dengan keluarga ini, lirihnya. Amara tercekat, tapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tangan Bu Halimah lebih erat. Tak lama kemudian, Gavin masuk. Wajahnya lelah, namun penuh keputusan. Ia menatap Amara dengan sorot mata yang dalam. Masalah dengan Nisrina sudah selesai, ujarnya pelan. Amara tidak bertanya lebih jauh. Tapi dalam diam, ia tahu badai belum benar-benar reda. Masih ada luka yang belum sembuh. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Dan ia harus bersiap, karena dunia Gavin tidak pernah sesederhana itu. Sinar matahari sore menyusup masuk ke sela-sela tirai rumah sakit. Di kamar itu, suasana begitu tenang. Hanya terdengar detak jam dinding dan napas Bu Halimah yang mulai terdengar lebih teratur. Tubuhnya memang belum sekuat dulu, tapi senyumnya mulai sering muncul, terutama sejak Amara hadir. Hari itu, Gavin datang membawa sekotak kue favorit ibunya. Saat ia membuka pintu kamar, pemandangan pertama yang ia lihat adalah Amara yang sedang menyisir rambut Bu Halimah dengan lembut, sambil bersenandung pelan. Ibu suka nyanyian itu, ucap Bu Halimah dengan suara yang mulai pulih. Amara tersenyum. Lagu dari ibu saya, Bu. Dulu beliau sering menyanyikannya waktu saya kecil, setiap kali saya susah tidur. Gavin hanya berdiri di ambang pintu, memperhatikan keduanya. Ada damai yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Setelah beberapa saat, Bu Halimah melirik ke arahnya. Gavin, kemari. Gavin mendekat, duduk di sisi tempat tidur. Ia menyodorkan kotak kue, tapi sang ibu mengabaikannya. Tatapannya tertuju pada wajah putranya, lalu berpindah pada Amara. Ibu sudah cukup umur untuk tahu mana orang yang tulus, mana yang hanya pandai bersandiwara, katanya pelan. Amara, gadis ini, dia baik. Gavin, hatinya bersih. Ibu suka dia. Amara terkejut. Bu, saya hanya... Ibu belum selesai, potong Bu Halimah lembut, lalu menatap Gavin dalam-dalam. Kamu tahu, selama ini ibu sering salah menilai orang. Terlalu keras, terlalu curiga. Tapi dengan gadis ini, entah kenapa hati ibu tenang. Gavin menunduk. Suara ibunya tak lagi penuh perintah seperti biasanya, tapi syarat dengan harapan. Ibu tidak akan memaksa, lanjutnya. Tapi ibu ingin kamu tahu, kalau kamu ingin memilih gadis ini untuk mendampingi hidupmu, ibu merestui. Sepenuh hati. Amara menatap Gavin, dan pria itu menoleh padanya. Mata mereka bertemu. Tak ada kata yang terucap, tapi seolah ada jembatan yang menghubungkan hati mereka di saat itu juga. Gavin menggenggam tangan ibunya. Terima kasih, Bu. Rawat dia baik-baik. Ya, bisik Bu Halimah.
Jangan seperti ayahmu dulu. Ucapan itu menyiratkan banyak cerita yang belum pernah Gavin dengar. Tapi ia tak ingin mengusik masa lalu sekarang. Yang terpenting baginya adalah masa depan. Dan Amara, mungkin memang adalah bagian penting dari masa depan itu. Di luar kamar, langit mulai berubah jingga. Sebuah awal yang baru tampak mulai terbuka. Hari itu Gavin mengajak Amara makan siang di restoran tenang yang menghadap taman kota. Tidak seperti biasanya, Gavin tampak santai. Ia tak mengenakan jas, hanya kemeja sederhana yang digulung sampai siku. Amara pun tidak mengenakan seragam pelayan, melainkan gaun sederhana warna biru lembut yang membuat wajahnya semakin bersinar di bawah cahaya matahari. Mereka berbincang santai. Tentang makanan, tentang masa kecil, bahkan tentang impian yang pernah dikubur. Gavin menatapnya lama. Aku merasa damai kalau dekat kamu. Amara tersenyum, tapi tak langsung menjawab. Ada banyak hal yang berputar dalam kepalanya. Ia mulai menyadari perasaan Gavin bukan lagi sekadar perhatian biasa. Dan jujur saja, ia pun mulai merasakan hal yang sama. Tapi ia terlalu takut berharap. Belum sempat ia bicara, suara hak sepatu terdengar mendekat. Gavin. Satu kata itu membuat Gavin dan Amara sama-sama menoleh. Seorang wanita muda berdiri di samping meja mereka. Rambutnya hitam lurus, wajahnya cantik dengan riasan sempurna. Ia mengenakan gaun berwarna merah anggur yang mahal. Sorot matanya tajam, penuh penilaian. Nisrina, ucap Gavin pelan, sedikit terkejut. Amara menunduk sopan. Tapi Nisrina menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu mengalihkan pandangan kembali ke Gavin. Kamu menghindari aku. Tidak angkat telepon, tidak balas pesan. Lalu aku temukan kamu di sini. Dengan dia? Katanya sinis sambil melirik Amara. Gavin berdiri. Wajahnya mulai tegang. Ini bukan saat yang tepat, Nisrina. Nisrina tertawa kecil, lalu menyilangkan tangan. Tidak tepat? Kamu pikir kapan saat yang tepat untuk menjelaskan ke publik bahwa kamu punya tunangan, dan dia bukan perempuan yang sedang duduk di depan kamu sekarang? Amara tersentak. Ia menatap Gavin, berharap ada penjelasan. Gavin menarik napas panjang. Aku tidak pernah menyatakan kamu tunanganku di depan publik, Nisrina. Itu semua keputusan sepihak dari ibumu dan keluargamu. Oh, jadi kamu menyangkal hubungan kita? Suara Nisrina meninggi, menarik perhatian beberapa orang di sekitar mereka. Amara berdiri, menahan napas. Maaf, aku permisi dulu. Namun Gavin menahan tangannya. Tidak, Amara, tetap di sini. Ia lalu berbalik ke Nisrina. Wajahnya tenang, tapi nadanya tegas. Aku tidak menyangkal apapun. Aku hanya ingin jujur. Aku tidak mencintaimu, Nisrina. Aku sudah lama ingin mengakhiri semuanya, tapi kamu terus menghindari pembicaraan itu. Nisrina menatap Gavin tajam. Dan kamu memilih dia? Pelayan warung. Gavin menggenggam tangan Amara lebih erat. Iya. Dan aku tidak malu untuk mengatakannya. Kata-kata itu membuat Nisrina terdiam beberapa detik. Lalu dengan senyum mengejek, ia berkata, kita lihat saja apa kamu bisa bertahan dengan pilihanmu, Gavin. Dunia kita berbeda. Dia tidak akan pernah cocok masuk ke dalamnya. Dengan langkah cepat dan kepala tegak, Nisrina pun pergi meninggalkan mereka. Amara masih berdiri, kaku, wajahnya pucat. Gavin menatapnya. Kamu pasti bingung. Amara menggeleng pelan. Aku tidak marah. Hanya kaget. Gavin menarik napas, lalu mengusap wajahnya. Aku akan menyelesaikan semuanya. Aku janji. Di tengah taman yang ramai, dua hati sedang diuji oleh masa lalu yang menuntut penjelasan. Tapi kini semuanya sudah terbuka. Tak ada lagi yang disembunyikan. Dan cinta, yang mulai tumbuh, akan segera diuji apakah mampu bertahan di tengah badai. Sudah 2 hari sejak pertemuan tak terduga dengan Nisrina.
Rumah Gavin terasa lebih tenang, namun ketegangan dalam hatinya belum sepenuhnya mereda. Gavin memilih untuk menghabiskan waktu bersama Bu Halimah dan Amara, seolah mencari keteduhan dari badai yang baru saja datang. Amara datang sore itu seperti biasa, membawa puding buatan sendiri dan senyum yang meski tampak ringan, menyimpan keraguan di baliknya. Namun Bu Halimah menyambutnya dengan pelukan hangat. "Amara, kamu selalu tahu caranya membuat hati ibu tenang," ujar Bu Halimah sambil menikmati suapan pertama puding dingin. Amara tertawa kecil. "Saya cuma ingin ibu senang." Malam itu, setelah Amara pulang, Gavin duduk di ruang keluarga bersama Bu Halimah. Televisi menyala, tapi tak ada yang memperhatikan. Udara terasa berat. Gavin merasa inilah saat yang tepat. "Ibu, aku mau bicara soal Amara." Bu Halimah menoleh, matanya menatap Gavin penuh perhatian. "Aku suka dia, Bu." "Serius?" Tapi beberapa hari lalu, Nisrina datang, membuat segalanya jadi rumit. "Aku tahu ibu pernah harap aku bersama Nisrina. Tapi, itu bukan yang aku inginkan." Bu Halimah diam sejenak. Ia menggenggam tangan Gavin. Matanya mulai basah. "Gavin, ibu tidak buta. Ibu tahu kamu lebih hidup saat ada Amara. Dan ibu juga tahu siapa yang benar-benar tulus." Gavin terkejut. "Ibu dulu sempat suka sama Nisrina. Anak orang berada, cocok sama kamu. Tapi hatinya terlalu tinggi. Tak ada kelembutan, tak ada kesabaran. Ibu ini orang tua, Gavin, bukan barang pajangan. Ibu butuh pendamping, bukan pengasuh yang hanya menghitung waktu kerja." Ia mengusap pipinya yang mulai basah. Waktu Amara pertama kali datang, ibu kira dia juga cuma sementara. Tapi makin hari, ibu lihat dia sabar. Dia ngerti ibu ngomel karena kesepian, bukan karena marah. Dia juga nggak pernah ninggalin kamu, bahkan setelah lihat banyak sisi gelapmu. Gavin menunduk. Emosinya menyeruak. "Kalau kamu tanya siapa yang ibu harapkan jadi pendampingmu, jawabannya Amara." Gavin menggenggam tangan ibunya erat. "Ibu yakin?" Bu Halimah tersenyum. "Ibu bukan cuma yakin. Ibu titip Amara ke kamu." Di luar, angin malam meniup dedaunan. Di dalam rumah itu, untuk pertama kalinya dalam hidup Gavin, restu yang selama ini ia pikir tak mungkin datang, akhirnya hadir. Dan restu seorang ibu adalah awal dari perjalanan yang sesungguhnya. Pagi di rumah Gavin kini terasa berbeda. Ada kehangatan yang perlahan kembali tumbuh. Setelah pembicaraan malam itu, Gavin merasa seperti mendapat kekuatan baru. Restu ibunya adalah dorongan terbesar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, Gavin menunggu Amara datang lebih awal. Biasanya, gadis itu muncul menjelang siang. Tapi kali ini, Gavin sudah memesan buket bunga sederhana dan menyusun kata-kata dalam kepalanya semalaman. Ia ingin bicara dengan jujur dan tanpa ditunda lagi. Saat bel pintu berbunyi, jantungnya langsung berdebar. Amara datang dengan senyum seperti biasa, membawa setangkup kue bolu yang baru ia panggang. Tapi ia heran saat Gavin menyambutnya dengan setelan kasual, rambut yang tertata rapi, dan tangan di belakang punggung. "Pagi," sapa Gavin. "Pagi," jawab Amara ragu. "Ibu baik-baik aja?" Gavin tersenyum. "Ibu sedang istirahat. Tapi sebelum kamu masuk, aku mau bilang sesuatu." Amara terdiam. Jantungnya ikut berdebar. Gavin mengeluarkan buket bunga dari belakang punggungnya. Bukan bunga mahal, hanya rangkaian bunga lili dan babies bread yang dibungkus kertas coklat. Tapi tampak istimewa di tangannya. "Aku tahu ini mungkin mendadak. Tapi aku nggak mau nunggu lagi." "Gavin," suara Amara pelan, nyaris berbisik. "Aku pernah gagal. Pernah ragu. Tapi sekarang, aku yakin. Ibu juga sudah bicara denganku. Dan dia setuju." Amara menatapnya. Matanya mulai berkaca-kaca.
Aku ingin kamu tetap ada di hidupku. Bukan cuma sebagai perawat ibuku, tapi sebagai seseorang yang aku jaga dan aku perjuangkan. Gavin mengulurkan bunga itu. Aku nggak minta jawaban sekarang. Aku cuma mau kamu tahu. Aku serius. Amara menatap bunga di tangannya. Lalu Gavin. Bibirnya bergetar. Tapi ia menahan air matanya. Aku nggak pernah nyangka kamu bakal bilang hal begini. Aku pun nggak nyangka. Tapi kamu yang mengubah semuanya. Mereka berdiri dalam diam beberapa detik. Lalu suara langkah kaki Bu Halimah terdengar dari arah tangga. Amara, kemari. Nak, temani ibu sarapan. Amara tersenyum. Matanya masih berkaca-kaca. Ia mengangguk pada Gavin dan membawa bunga itu masuk ke dalam rumah. Gavin berdiri di depan pintu, menatap langit biru yang cerah. Hari ini, segalanya terasa mungkin. Karena untuk pertama kalinya, semua berpihak padanya. Beberapa minggu telah berlalu sejak pagi itu. Hubungan antara Gavin dan Amara semakin erat. Tapi bukan karena janji-janji manis. Mereka mulai belajar mengenal satu sama lain lebih dalam. Gavin, yang dulu terbiasa hidup serba instan dan mewah, mulai memahami arti ketulusan dari cara Amara memperhatikan hal-hal kecil. Sementara Amara, yang selama ini hanya berpikir untuk bertahan hidup dan menjaga ibunya, mulai membuka hatinya untuk menerima cinta yang tidak ia sangka akan datang dari dunia Gavin. Bu Halimah pun semakin dekat dengan Amara. Ia bukan lagi ibu pemarah yang ditakuti para perawat. Ia menjadi seorang ibu yang hangat, yang suka mendengar cerita Amara, yang sering menggoda Gavin di depan gadis itu. Bahkan, ia diam-diam mempersiapkan kain batik warisan keluarganya untuk dijadikan kebaya pengantin. Semua berubah. Dan semua berawal dari satu kebaikan sederhana. Namun, tidak semua berjalan semulus harapan. Nisrina kembali datang. Kali ini bukan untuk menggertak, tapi justru meminta maaf. Ia berdiri di depan Gavin dengan wajah penuh penyesalan. Gav, aku nggak bisa bohong lagi. Waktu itu aku cuma takut kehilangan status. Tapi sekarang, aku sadar, aku yang sebenarnya kehilanganmu dulu. Gavin hanya menatapnya tanpa emosi. Kamu nggak kehilangan aku, Nis. Kita memang nggak pernah saling memiliki. Nisrina tersenyum tipis. Ia tahu jawaban itu akan datang. Amara gadis yang baik. Jaga dia. Lalu Nisrina pergi. Kali ini benar-benar pergi. Tanpa tangisan. Tanpa drama. Hanya kelegaan yang tersisa. Beberapa bulan kemudian, sebuah pesta kecil digelar di taman belakang rumah Bu Halimah. Tidak megah. Tidak dipenuhi tamu penting. Hanya keluarga dekat dan sahabat. Amara berdiri anggun dengan kebaya sederhana warna gading. Rambutnya disanggul rapi, dan senyumnya membuat Gavin lupa cara bernapas sejenak. Cantik sekali, gumam Gavin saat Amara berjalan menghampirinya. Amara menunduk malu. Kamu juga lumayan ganteng hari ini. Bu Halimah tertawa kecil di bangku rodanya. Cepat kalian duduk. Biar penghulu nggak keburu pulang. Tawa semua orang pecah. Dan di tengah tawa itu, janji pun terucap. Di hadapan saksi dan Tuhan. Amara kini bukan hanya penjaga Bu Halimah. Ia menjadi penjaga hati Gavin. Dan bagian dari keluarga yang dulu terasa dingin tapi kini hangat. Dan Gavin, ia bukan lagi pria sombong yang hanya tahu kuasa dan kekayaan. Ia belajar mencintai dalam diam, menghargai dalam kesederhanaan, dan bersyukur atas wanita yang datang dari warung sederhana namun mampu menyelamatkan hidupnya. Pernikahan mereka mungkin bukan kisah negeri dongeng, tapi ia nyata. Dan nyata jauh lebih indah dari apapun. Kisah Amara adalah bukti bahwa wanita yang menjaga hatinya tetap bersih, yang tidak membalas luka dengan dendam, akan dinaikkan derajatnya dengan cara yang tidak pernah ia sangka. Karena kebaikan, pada akhirnya, selalu kembali kepada pemiliknya. Kadang lambat, tapi tidak pernah luput.